fa inna asyraqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin, masih dalam bab al-'afwu wal i'rad 'anil jahilin. Maaf, kemudian berpaling dari orang-orang yang bodoh. Masuk dalam hadisnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, "Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattu bi yadihi wala imra'atan wala khadiman illa an yujahida fi sabilillah wa man nila minhu syai'un qattu fayantaqimu min sahibihi illa an yuntahaka syai'un min maharimillahi ta'ala fayantaqimu lillahi ta'ala." Kata Aisyah, tidaklah Rasulullah SAW itu memukul sesuatu sekalipun dengan tangannya, tidak wanita, istrinya, tidak pula pelayan, kecuali beliau berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah ada sesuatu yang diperoleh darinya kemudian beliau marah kepada pelakunya. Beliau nggak pernah marah kalau berkaitan dengan hak pribadi, kecuali sesuatu dari apa yang Allah haramkan ketika itu dilecehkan, ketika itu dilanggar, maka beliau marahnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Saudara yang saya hormati, hadis ini menjelaskan kepada kita betapa lemah lembutnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pernah memukul istri, tidak pernah memukul pelayan. Padahal dalam Islam termasuk salah satu pendidikan, ketika nampak padanya tanda pembangkangan boleh dipukul. Karena nanti perempuan itu kalau nampak padanya tanda pembangkangan, nasihati lemah lembut. Kalau nggak pengaruh, pisah ranjang. Kalau nggak pengaruh, boleh dipukul. Cuman pukulan pendidikan, bukan pukulan pelampiasan emosi. Makanya nanti ada syarat. Kalau pendidikan dengan pukulan itu nggak boleh wajah, wala tadribil wajah. Kemudian tidak boleh pukulannya itu pelampiasan amarah, tapi sekedar pendidikan. Kalau sekedar pendidikan, manakala ada seseorang yang tidak bisa menerima pendidikan dengan pukulan, nggak boleh dipukul. Tidak diperbolehkan dipukul. Saudara yang saya hormati, Rasul SAW amat lemah lembut. Beliau tidak pernah memukul istri, tidak pernah memukul pelayan. Bukan berarti istrinya itu senantiasa cocok terus. Bukan berarti pelayannya itu senantiasa cocok terus. Bukan. Tapi Nabi SAW selain lemah lembut, beliau itu memiliki sifat pemaaf. Jadi dimaafkan, sehingga beliau tidak pernah memukul. Bahkan beliau tidak pernah marah, saudara yang hormati, kalau urusan pribadi. Dan ini teladan Nabi. Kalau urusan pribadi, maafkan. Tapi kalau urusan berkaitan dengan ketaatan, marah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kalau kita berbeda ya. Kalau urusan pribadi, marahnya luar biasa. Katanya menginjak-injak harga diri saya ini, ya, menodai kehormatan saya ini. Tapi begitu hormatullah, kemuliaan-kemuliaan Allah dilecehkan, kemuliaan-kemuliaan Allah dilanggar, nggak ada amarah sama sekali. Sangat jauh dengan keteladanan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang saya hormati, ini faedah dari hadis demikian. Kemudian setelahnya dibawakan riwayatnya Anas, semoga Allah meridainya, beliau berkata, kuntu amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi burdun najrani ghalidul hasyah fa adrakahu al-arabi fajabatahu biridaihi jabdatan syadidatan.
Fanadartu ila safhati atikin Nabi sallallahu qad atarat biha hasaitu ridai min siddati jabdati. Kata Anas, aku berjalan bersama Rasulullah SAW. Yang ketika itu beliau itu memakai jubah dari negeri Najran yang pinggirnya itu kasar. Berarti menunjukkan beliau itu amat sederhana, zuhud. Pakaiannya seperti itu. Kemudian ada seorang Arabi dari belakang menarik jubah Nabi SAW dengan tarikan yang keras. Kemudian aku lihat sisi dari bahu Nabi SAW itu membekas dari tarikan Arabi tersebut. Saking kerasnya tarikannya. Kemudian Arabi ini memanggil Nabi SAW tanpa adab dengan panggilan ya Muhammad, murli min manillahilladzi indak. Hei Muhammad, perintahkan untukku dari harta Allah yang ada di sisimu. Perintahkan supaya aku diberi harta Allah yang di sisimu. Maka faltafata ilaihi, Nabi SAW menoleh, fadhahika, beliau tertawa. Summa amarolah bi'atab. Kemudian beliau memerintahkan sahabat untuk Arabi ini dikasih. Hadis ini riwayat Imam Bukhari Imam Muslim dalam kitab sahih keduanya. Saudara yang saya hormati, pelajaran dari hadis. Pertama, zuhudnya Nabi SAW. Pakaiannya sederhana. Ya, pakaiannya sederhana sampai ujungnya itu kasar. Menunjukkan beliau itu zuhud terhadap perkara duniawi. Makanya nasihat ulama, kalau seseorang berpakaian itu pakaian yang tidak dicela oleh ahli hikmah, yang tidak dicela oleh penguasa dunia. Kapan ahli hikmah mencela? Kalau seseorang memakai pakaian berlebihan. Itu pakaian kamu, iya, harganya berapa? Ya ini satu potong ini 20 juta. Berlebihan ya. Kayak orang-orang yang di dunia, ahli dunia kan begitu. Tasnya, berapa ini tasnya? 100 juta. Isinya dalam tas 200.000. Gak mau mending tasnya rekan 200.000, isinya 20 juta ya. Ya berlebihan, dicela oleh ahli hikmah. Tapi ada orang yang berpakaian dicela oleh penguasa. Kalau penguasa memakai pakaian yang amat sangat sederhana kan kadang dicela. Pakai pakaian yang pertengahan. Tidak dicela ahli hikmah, tidak pula dicela oleh penguasa. Teladan Nabi SAW kezuhudan. Ini pelajaran yang pertama dari hadis. Pelajaran yang kedua, saudara yang saya hormati, menunjukkan kerasnya Arabi. Arabi itu orang Arab yang biasa tinggal di daerah-daerah yang biasanya secara adat kurang. Nanti dalam hadis yang lain datang Arabi ke masjid, kencing di masjid. Kurang adat. Lah ini dikenal, ya. Arabi. Saudara yang saya hormati, mereka itu keras perangannya. Lihat dalam hadis itu, menyakiti Nabi SAW secara fisik. Pakaian Rasul ditarik dengan keras. Begitu beliau menoleh, panggilannya tidak memiliki adab dengan panggilan ya Muhammad. Padahal memanggil Nabi kita Muhammad SAW itu nggak boleh dengan panggilan nama beliau. Panggilannya ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Khalilallah. Panggilan-panggilan seperti itu. Kalau panggil langsung ya Muhammad, nggak boleh. Di masa beliau yang memanggil nama beliau secara langsung, kemungkinan pertama malaikat. Kalau malaikat panggil beliau Muhammad, seperti hadis Jibril. Yang kedua, yang memanggil nama beliau itu secara langsung munafik, orang kafir. Yang ketiga Arabi. Kita kaum mukminin tidak diperbolehkan. Tapi kalau menghabarkan nggak apa-apa, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, boleh, diperbolehkan. Tapi kalau di hadapan Nabi, ya Muhammad, nggak beretika, tidak beretika. Saudara yang saya hormati, ini pelajaran dari kisahnya Arabi, itu peranginya kasar. Kemudian pelajaran dari hadis, betapa bagus akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau bertemu dengan orang yang tidak paham, beliau tahan gangguan mereka. Kan ketemu orang yang bodoh, babnya al-i'rad 'anil jahilin, berpaling dari orang yang bodoh. Kalau orang yang bodoh dilanggati, wah narik pakaianku keras, ngajak gelut.
Orang bodoh dilanggati, manggil kok namanya langsung, gak sopan. Orang bodoh dilanggati. Saudara yang hormati, sudah berlalu sikap seseorang dalam muamalah itu. Khudil akhfa wa'mur bil urfi wa'arid alil jahil. Ambil jalur maaf, perintahkan yang ma'ruf, kemudian berpaling dari orang-orang yang bodoh. Kalau ketemu orang yang tidak paham, ya kita yang berpaling. Kalau masyarakat kita sing waras ngalah, Mas. Sing waras ngalah itu sebenarnya mendalam sekali ya. Berarti kan wah aku didan-dan kayak itu. Ya, karena sing waras ngalah. Tapi itulah. Kalau bertemu dengan orang yang bodoh, teladan Nabi SAW, sabar, kemudian gangguannya ditahan, dimaafkan, berpaling dari kebodohan orang-orang yang bodoh. Ini pelajaran dari hadis. Pelajaran dari hadis, saudara yang hormati, disunahkan orang berbuat jelek kepada kita, kejelekannya itu kita balas dengan kebaikan. Kejelekannya itu kita balas dengan kebaikan. Sudah berlalu penjelasan para ulama. Orang jelek sama kita, yang haram dolim. Dolim itu kejelekan dibalas dengan kejelekan tapi lebih. Gak boleh. Kemarin sering kita kasih contoh, kalau ada orang manggil kita ya kalep, kita balik manggil dia ya khinzir. Dolim itu. Kenapa? Karena babi lebih jelek daripada anjing. Sama ketika Nabi SAW datang sekumpulan Yahudi, mengucapkan salam kepada Nabi dengan Assalamualaikum. Ibunda Aisyah menjawab Waalaikumsalam walaknah. Ada tambahan walaknah. Apa kata Nabi? Aisyah lemah lembut. Maka beliau pun beralasan, alam tasma' maqalu ya Rasulullah. Apa engkau enggak mendengar? Kan mereka mengucapkan asamu, kebinasaan, kematian untuk engkau. Ya, kenapa kamu enggak jawab alaikum saja? Kenapa ada tambahan laknat? Saudara yang hormati, kejelekan kita balas dengan kedoliman enggak boleh. Tapi kalau kejelekan dibalas semisal jazaa'us sayyi'ah sayyi'atun bimithliha, boleh. Cuman kejelekan dibalas semisal itu hanya bisa ditempuh di mahkamah syariah. Yang ketiga, tahan amarah. Nanti akan dibawakan hadisnya. Yang keempat, memaafkan. Paling tinggi kejelekan orang kita balas dengan kebaikan. Nanti permusuhan menjadi teman akrab. Kata Allah Subhanahu wa taala, idfa' billati hiya ahsan. Fa innal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Tolak kejelekan mereka itu dengan kebaikan. Permusuhan di antara kalian berubah menjadi teman akrab. Kalau kita mampu, saudara yang hormati, kejelekan orang kita balas dengan kebaikan, masya Allah, itu nanti akan menjadikan orang semakin baik. Lihat kisahnya Arabi menyakiti Nabi fisik, menyakiti Nabi dengan tutur kata, ya Muhammad, tidak beradab. Setelah itu minta harta. Nabi SAW menoleh, tertawa itu, bukan mencerang. Ya, beliau tertawa. Setelah itu beliau perintahkan sahabat, kasih apa yang dia minta. Kasih apa yang dia minta. Masya Allah, kalau kita bisa memiliki akhlak yang seperti ini, luar biasa. Permusuhan nanti berubah menjadi teman akhlak, teman yang baik. Ini pelajaran dari hadis. Pelajaran dari hadis, disunahkan bagi orang yang berdakwah itu memperbagus hati orang yang salah. Jadi kalau kita pengen mengajari orang yang salah itu jangan dihardik. Orang yang salah itu jangan ditekerasi. Itu kalau salah karena belum paham. Maka lihat Nabi SAW, Arabi yang kencing di masjid. Apa beliau keras? Walaupun para sahabat semangat mereka mengingkari kemungkaran, semangat mereka untuk menghindarkan masjid dari barang najis, itu khusus mereka menghardik. Tapi kata Nabi, biarkan dulu. Setelah selesai, baru beliau meminta seember air, disiram, dibersihkan. Beliau kasih nasihat dengan lemah lembut. Sesungguhnya masjid ini gak boleh ada kotoran. Lihat pengaruhnya. Kelemah lembutan Nabi kepada orang yang salah. Langsung si Arabi ini berdoa dengan doa Allahumma arhamna wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad saja, jangan yang lainnya. Jangan yang lainnya. Mendoakan mendapatkan rahmat. Tapi kata Nabi, rahmat Allah itu luas. Maksud cuma untuk kita berdua. Jangan hormati, tapi syahidnya, kalau seorang pendidik ada orang yang salah,
tidak diharde, tidak dikasari, tidak dikerasi. Luar biasa. Kisahnya Muawiyah, ketika sholat ada yang bersin, mengucap alhamdulillah. Kemudian beliau menjawab yarhamukallah. Sahabat yang lain diam. Maka beliau mengatakan, kenapa kalian diam? Bukankah Nabi tuntunkan kalau seorang bersin mengucap alhamdulillah supaya kita doakan yarhamukallah? Ya, sahabat yang lain akhirnya memberikan isyarat supaya diam dengan menepuk paha. Ditepuk pahanya isyarat supaya diam. Lihat setelah selesai, Muawiyah memberikan kesaksian, saya tidak pernah mendapatkan seorang pendidik lebih baik dari Nabi SAW. Saya nggak dimarahi, nggak dipelototin mata, tapi dikasih nasihat dengan lemah lembut. Sholat ini nggak boleh ada ucapan manusia. Sholat itu zikir kepada Allah, berbincang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memberikan kesan yang baik, memberikan kesannya yang baik. Nah ini saudara yang saya hormati, kesalahan, maka itu jangan mengantarkan seseorang itu menghardik. Tapi kesalahan itu cobalah dinasihati dengan baik. Kemarin itu terakhir itu ramai. Ada seorang yang belajar, duduk di majelis ilmu, tapi ternyata ngantuk. Jadi datang ngantuk gitu. Setelah ngantuk, gurunya ini menegurnya dengan kurang keras, kurang beretika. Dengan mengatakan Arab turu dadak ning kene, mulih kono itu. Langsung ngacung, ya pulang, istrinya diajak pulang. Istrinya diajak pulang. Ramai komentarnya. Kenapa kok menasihatinya seperti itu? Padahal ada kalanya orang datang di majelis ilmu, kisah dia perjuangan berat itu. Dia pagi kerja cari nafkah sampai sore capek. Begitu sampai rumah mandi, masih mau berangkat ke majelis ilmu. Ya sudah, dia mau datang ke majelis ilmu walaupun begitu datang cari sandaran selain Allah. Semedi tembok. Setelah itu merem gitu, begitu selesai baru sadar, ngaji wis rampung. Masih mending duduk dia di majelis ilmu, barokah. Makanya seorang guru, masya Allah, kalau kita dulu sama guru itu ketika ngaji ngantuk, yang ngantuk wudu dulu, ya. Kemudian tengok-tengok, izin wudu. Yang lain cuma senyum-senyum, tapi tidak dengan kalimat-kalimat yang kasar. Nah ini saudara yang saya hormati, kalau seorang mampu menasihati orang yang salah itu dengan kelemah lembutan, luar biasa. Jangankan orang mukmin, tidakkah kita mendengar ayat kisah Nabi Musa dan Harun diperintah untuk mendawai Fir'aun? Apa kata Allah? Inhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Musa Harun pergi sana kepada Fir'aun. Kurang ajar dia, sudah melampaui batas. Tapi apa kata Allah? Faqula lahu qawlan layyinan. Ucapkan kepadanya dengan ucapan yang lembut. Sekelas Fir'aun. Kurang apa coba? Kurang ajarnya Fir'aun itu. Begitu dikatakan Tuhanku itu di atas langit, di atas arsy. Haman bangun menara, saya pengen minum Tuhannya Musa. Kan kurang ajar sekali. Dikatakan siapa Allah itu? Rabbul Alamin. Wa ma Rabbul Alamin? Siapa Rabb semesta alam itu? Kan kurang ajar sekali. Ana rabbukumul a'la. Aku sesembahan kalian yang paling tinggi. Tapi sejelek orang itu, Musa Harun diperintahkan oleh Allah, idhaba ila fir'auna faqula lahu qawlan layyina. Dan ini etika awal. Etika awal saudara yang saya hormati, kepada orang yang salah kelemah lembutan. Tapi kalau salahnya itu bagi orang yang paham, tidak menafikan sifat tegas. Pernah disampaikan bagaimana kisahnya Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu, ulama dari kalangan sahabat. Beliau sholat isya bersama Nabi, setelah itu pulang mengimami kaumnya. Pernah mengimami sholat isya, membaca surat Al-Baqarah. Coba kita bayangkan, sholat isya membaca surat Al-Baqarah. Lalu bulan Ramadan saja 1 juz saja, sikilku geringgingen ini. Geringgingen itu. Lah ini sholat isya 4 rakaat. Kan yang ada bacaan 2 rakaat surat Al-Baqarah. Ada jamaah yang ketika itu mundur menyempurnakan sholat sendiri, pulang. Disampaikan kepada beliau, itu munafik itu. Sahabat yang dituduh munafik ini tidak terima, maka mengadu kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, saya nggak munafik. Cuman Mu'ad itu mengimami kami sholat isya membaca surat Al-Baqarah. Padahal kami itu kalau setelah isya menyirami tanaman kami dengan kendaraan dengan tenaga onta. Kalau kemalaman, onta ini mejen.
bengi-bengi jangan usungi banyu, bahasa kita ya. Akhirnya marah. Lalu disampaikan kepada Rasulullah SAW. Maka Nabi menegur Mu'ad dengan teguran yang keras. Ya Mu'ad, afatanun anta. Mu'ad, kamu tukang fitnah ya. Sampai 3 kata. Lah ini saudara yang saya hormati, asalnya lemah lembut, tapi ada kalanya dibutuhkan ketegasan. Wallahu ta'ala alam, ini pelajaran dari hadis. Kemudian setelahnya dibawakan riwayatnya Ibnu Mas'ud. Semoga Allah meridainya, beliau berkata, "Ka'anni anduru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuhki nabiyyan minal anbiya salawatullah wassalamu alaihi. Darabahu qaumuhu fa'adammuhu wa huwa yamsahu dama an batsihi." Kata Ibnu Mas'ud, seakan-akan aku melihat kepada Rasulullah SAW. Ya, jadi dalam mimpi dihikayatkan ada seorang nabi dari para nabi, semoga sholawat dan salam tercurah atas mereka. Itu kaumnya memukulnya sampai fa'adammuhu, mengalir darah. Jadi dipukul kaumnya sampai mengalir darah. Kemudian dia usap darah yang ada di wajahnya itu. Apa yang diucapkan? Yang diucapkan, Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Saudara yang saya hormati, hadis ini menjelaskan kepada kita ujian paling keras para nabi. Asadul bala al-anbiya sumal amsal. Ujian paling keras itu para nabi baru semisalnya. Kita nggak seberapa. Coba lihat ujian Nabi Nuh alaihissalam, ujian kaumnya, didakwai 950 tahun, yang ikut cuma segelintir orang. Bahkan istrinya, anaknya nggak ikut. Berarti lihat ujian Nabi Ibrahim alaihissalam, bapaknya sendiri menentang. Bahkan diterangkan di dalam sirah, awal beliau diutus itu yang beriman kepada Allah itu cuma 3 orang. Beliau, istrinya Sarah, yang ketiga keponakannya Lut, tapi di daerah yang lain. Sudah, kalau kita diutus cuman berdua di satu negeri, wes, mending lu ngawel hijrah ya. Berat bagi kita ini. Ujian Ibrahim alaihissalam, ujian misalkan para nabi yang lain, luar biasa itu. Apa contohnya? Ujian ayahanda Nabiullah Yusuf, diuji anaknya hilang. Sementara anaknya hilang itu makar dari saudara sebapak. Kemudian anaknya hilang itu tidak tahu, jasadnya nggak ada, kemudian beritanya gimana, kan ujian berarti. Kalau kita diuji punya anak yang kita sayangi, hilang, kemana? Kalau mati belum ketemu jasadnya misalkan, sedih itu. Apalagi bekas makar dari saudaranya sendiri, ujian berat. Apalagi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara yang saya hormati, menjelaskan kepada kita para nabi itu paling berat ujiannya. Makanya pahala mereka itu paling besar. Dan ini ujian itu seiring dengan tingkat keimanan. Kalau seorang semakin beriman, semakin kuat, semakin berat ujiannya. Makanya kalau seorang hanya mengatakan beriman, apa hasiban nasu ayatulu amanna wahum lain. Apakah manusia itu mengira mereka mengatakan kami beriman wahum la yuftanun, setelah itu mereka nggak diuji? Nggak mungkin. Kalau mengucapkan beriman pasti mendapatkan ujian. Ini pelajaran pertama. Yang kedua, saudara yang saya hormati, wajibnya sabar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada gangguan-gangguan di jalan Allah, sabar. Kan gangguan di jalan Allah itu bisa ucapan, bisa sikap, bisa perbuatan. Kalau saat ini kita mungkin baru sekedar sikap, baru sekedar ucapan, belum sampai tingkatan fisik, sabar saja. Sabar, walaupun kadang ucapan tidak enak. Saudara biasa nanti kesabaran di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicemooh, dicaci. Ingat, salah satu ciri kelompok yang benar, la yadurruhum man hadalahum, wala man halafahum hatta ya'ti amrullah. Tidak memberikan kepada mereka mador. Orang-orang yang menyelisih, orang-orang yang menghinakan mereka sampai datang perkara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dibutuhkan kesabaran di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran dari hadis, jangan sampai
sunnahnya kejelekan itu dibalas dengan kebaikan. Sunnahnya kejelekan dibalas dengan kebaikan. Tapi dengan catatan, kalau orangnya semakin baik, kejelekannya kita balas dengan kebaikan. Tapi kalau ada orang yang jelek, kok jelek dimaafkan semakin jelek, yang terbaik dikisos. Makanya sempurnanya syariat kita ada kisos, ada maaf. Itu baik semua. Orang yang jelek kemudian diharapkan menjadi baik dengan maaf, tempuh jalur maaf. Lebih tinggi lagi, balas dengan kebaikan. Tapi ada kalanya orang jelek kita maafkan semakin jelek. Jangan dikasih maaf, kasih pelajaran supaya dia kapok. Saudara yang hormati, bolehnya seseorang atau disunahkan seseorang kejelekan diri dibalas dengan kebaikan. Lihat itu, ada seorang nabi yang dipukul oleh kaumnya sampai keluar darah. Keluar darah. Apa balasannya? Bukan ya Allah segerakan azab kepada kaumku ini. Bukan. Bahkan silakan baca kitab tauhid. Ketika Nabi SAW mengucapkan bagaimana akan beruntung satu kaum yang melukai nabinya, Allah langsung tegur, laisa laka minal amri syai'. Kamu gak ada urusan berkaitan dengan mereka. Dapat hidayah atau tidak bukan urusan mereka, bukan urusan kamu. Saudara yang hormati, tapi dibalas dengan kebaikan. Allah maghfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, maafkan kaumku karena mereka tidak tahu. Ini pelajaran dari hadis, sunnahnya membalas kejelekan dengan kebaikan. Pelajaran seterusnya, bolehnya doa kebaikan untuk orang kafir. Orang kafir itu akan mendapatkan hidayah. Itu diperbolehkan. Bukan hanya dalam hadis ini ketika Nabi SAW berdakwah ke Taif. Kan juga begitu, nggak diterima dakwahnya, diusir. Kemudian malaikat penjaga gunung menawarkan, Muhammad, aku telah diberi izin untuk mengikuti perintah. Tapi kata Nabi, jangan. Semoga saja dari tulang sulbi mereka Allah lahirkan hamba-hamba yang beribadah kepada Allah. Ini saudara yang saya hormati, boleh mendoakan kebaikan orang kafir supaya mendapatkan hidayah. Kemudian sempurnanya akhlak Nabi SAW. Salah satu kesempurnaan akhlak Nabi, beliau bukan pendendam. Beliau bukan orang yang sedikit-sedikit tak tuntut di akhirat, bukan. Tapi kalau ada orang salah, dimaafkan. Salah satunya Allah maghfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, maafkan kaumku karena mereka tidak mengetahui. Ini akhlak Nabi SAW luar biasa. Makanya kemarin kita sampaikan, di masa Nabi, orang yang tidak ikut berangkat perang itu nanti ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama munafik, kemungkinan kedua punya udzur. Kalau orang munafik biasanya berudzur, ya Rasul, kami gak berangkat karena demikian. Apa jawaban Nabi? Ya sudah, saya mohonkan ampun kepada Allah. Ya sudah, saya mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi lihat kisahnya Ka'ab dan dua sahabat itu. Beliau mengatakan, kalau saya mau berudzur di hadapan Nabi, saya ahli berbicara. Tapi apa faedahnya? Keahlian berbicara di hadapan Nabi, sementara wahyu turun kepada beliau. Akhirnya beliau tuh jujur mengatakan, ya Rasul, saya nggak punya udzur, nggak berangkat. Nggak punya udzur, nggak berangkat. Akhirnya diboikot oleh Nabi SAW, tapi keistimewaannya turun ayat memberikan maaf kepada tiga sahabat tersebut. Saudara yang saya hormati, ini pelajaran dari hadis. Terakhir dibawakan hadis, laisa syadidu bisur'ah, innama syadid alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat itu bukan orang yang kuat bergulat, tapi orang yang kuat itu yang mampu mengendalikan diri ketika marah. Marah itu kalau nggak dikendalikan bahaya itu. Kan marah itu diterangkan dari Ibnu Qudamah, darah yang dalam hati itu bergolak. Makanya nanti orang marah itu kelihatan matanya merah, wajahnya merah. Karena itu darah yang dalam hatinya itu bergolak mencari pelampiasan. Orang itu ketika marah, kadang pelampiasan itu sudah reda amarahnya, cuman kan bikin rusak. Marah, HP-nya dikeprok, marah nih. Setelah itu nanti HP, motornya dipancar, marah nih. Setelah itu, motornya rusak,
Tapi orang yang kuat mampu mengendalikan amarah. Mampu mengendalikan amarah. Kapan waktunya dia marah? Dia marah. Tapi kapan waktunya dia harus tahan amarah? Dia tahan amarah. Itu orang yang kuat. Dan ini yang sulit. Orang yang sulit. Kadang Ibnu Qudamah itu sampai mengisahkan, menceritakan manusia itu nanti amarah itu terbagi menjadi 3. Ada yang sama sekali nggak punya marah. Orang kalau nggak punya marah nggak ada kehormatan. Dijak-injak biasanya. Ya. Ada yang orang pemarah. Orang juga pemarah nggak ada kehormatan. Jangan canda sama dia, nesu. Akhirnya nggak ada kehormatan. Tapi yang terbaik itu yang mampu mengendalikan amarah. Dia tahu ini harus marah. Kenapa? Hormatullah, kemuliaan syariat dilecehkan, marah karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini harus dikendalikan. Kapan? Urusan pribadi. Urusan pribadi ya sudahlah, dimaafkan. Saudara yang saya hormati, ini kandungan dari hadis selesai. Kemudian setelah itu masuk dalam bab baru, ihtimalul adab. Supaya seseorang itu kalau mendapatkan gangguan itu ditahan. Mendapatkan gangguan itu ditahan. Dibawakan yang pertama surat Al-Imran ayat 143. Kata Allah, wal kadiminal ghaid wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sifat orang yang bertakwa yang kelak akan mewarisi jannah adalah menahan amarah. Kemudian saudara yang saya hormati, setelah menahan amarah itu memaafkan kesalahan manusia. Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Tahan amarah. Tahan amarah. Tadi sudah kita terangkan. Kedua, memaafkan, lebih tinggi. Memaafkan itu sudah tak maafkan. Saya nggak menuntut. Saya nggak akan balas. Itu lebih tinggi. Allah cinta kepada orang yang berbuat ihsan. Ini mulut alam. Kemudian ayat yang kedua. Walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Siapa yang sabar kemudian memohonkan ampun, sesungguhnya itu termasuk perkara-perkara yang harus. Ya, itu perkara yang lamin azmil umur. Saudara yang saya hormati, syahidnya sabar memohonkan ampun. Sabar memohonkan ampun. Wallahu ta'ala, 2 ayat, dan 2 ayat ini sudah diterangkan pada pembahasan yang telah lewat. Kemudian setelahnya dibawakan hadis Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, anna rajulan qala, ada seseorang yang berkata, ya Rasulullah, innali qurabatan asiluhum wa yaqta'uni wa ahsinu ilaihim wa yusi'una ilayya. Ya Rasul, aku memiliki kerabat, aku sambung kerabat itu, mereka memutus. Jadi kita sambung ke kerabatan, mereka malah memutus. Kemudian uhsinu ilaihim, aku berbuat baik, yusi'una ilayya, mereka malah berbuat jelek. Kemudian wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya, aku lembut, sabar, ingin memaafkan mereka, tapi mereka malah membodohkan aku. Kata Nabi, lain kunta kama qulta fa ka'anna ma yusifu mala wa la yazalu ma'aka minallahi ta'ala dhahir alaihim madum ta'ala dzalika. Kata Nabi SAW, kalau kamu seperti apa yang kamu ucapkan, maka seakan-akan kamu taburkan debu panas pada wajah mereka. Dan senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemenangan atasmu, ya, terhadap mereka selama kamu dalam hal yang seperti itu. Kandungan hadis ini, saudara yang saya hormati, menahan gangguan orang. Kerabat. Kita kalau diganggu kerabat dengan ganggu orang luar, itu lebih berat kerabat. Karena orang luar, wong joboy. Tapi kalau kerabat, ada perintah menyambung silaturahmi. Kadang kita sambung, mereka putus. Kita berbuat baik, mereka malah berbuat jelek. Kita ini lemah lembut, malah dianggap bodoh. Saudara yang saya hormati, kelak Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kita kemenangan. Di sini pentingnya seseorang itu disakiti sabar. Dan inilah hakikat silaturahmi. Silaturahmi itu menyambung kekerabatan kepada kerabat yang memutus. Kalau kerabat yang baik sama kita, kita berbuat baik, itu namanya balas kebaikan. Man suniya ilai ma'rufa fakafi'u.
Siapa yang diberikan kebaikan, balas. Tapi hakikat silaturahmi itu kalau ada kerabat jelek, kemudian kita tetap berbuat baik. Ini saudara yang saya hormati, 2 ayat, 1 hadis. Dan sebenarnya hadis ini pun juga sudah dibahas dalam bab birrul walidain dan silatul arham dan silaturahmi. Ini sudah dibahas. Selesai, 1 bab itu dibawakan oleh beliau. Setelah itu masuk dalam bab marah ketika kemuliaan syariat itu dilecehkan dalam rangka menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara yang saya hormati, penulis mengatakan marah karena Allah itu terpuji. Marah karena Allah itu terpuji. Marah karena Allah itu bukan marah yang tercela. Bukan marah yang tercela. Marah yang terpuji. Kenapa? Karena menolong kebenaran. Kalau ada satu kemuliaan syariat dilecehkan, dia marah. Itu menunjukkan kuatnya keimanan, menunjukkan kokohnya keimanan dalam hati dia. Karena mukmin itu cirinya layak dobuli nafsihi bal ya'fu wa yasfahu wa yaghfir. Kalau urusan sendiri itu beliau memaafkan, lapang dada, memohon penampun. Tapi kalau berkaitan dengan syariat, dia marah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ciri mukmin. Itu ciri mukmin. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji ketika ada orang yang keras kepada orang kafir, kepada orang munafik. Sifat yang mulia itu asyida'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Kalau kepada orang kafir tegas. Kepada orang yang beriman mereka berbelas kasih. Kalau sekarang kan kuali ya. Sama orang yang beriman seakan musuh. Kerasnya, permusuhannya luar biasa. Tapi sama orang kafir dirangkul, sayang. Sama orang kafir, kamu itu saudara kami. Loh, orang kafir Allah Subhanahu wa Ta'ala marah kepada mereka, Allah benci kepada mereka. Konsekuensi keimanan, sesuatu yang Allah benci, kita ikut membenci. Ini saudara yang saya hormati, demikian. Makanya dalam ayat Allah katakan wa may yu'azzim hurumatillah fa huwa khairul lahu inda rabbi. Siapa yang mengagungkan hurumatillah, kemuliaan-kemuliaan syariat, kemuliaan-kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, siar-siar agama, itu lebih baik bagi dia di sisi Tuhannya. Di sisi Tuhannya Allah kabarkan siapa yang meninggalkan maksiat, tidak melanggar perkara-perkara yang diharamkan, perkara-perkara yang diharamkan. Bahkan ketika terjatuh dalam perkara itu dianggap besar dalam dirinya. Astagfirullah, astagfirullah. Saudara yang saya hormati, itu akan mendapatkan khairun katsir wa thawabun jazim. Mendapatkan kebaikan yang banyak, pahala yang melimpah. Pahala yang melimpah sebagaimana melakukan ketaatan. Kalau melakukan ketaatan dapat pahala itu, maka meninggalkan kemaksiatan, tidak melanggar perkara-perkara yang diharamkan. Kalau terjatuh dalam perkara yang diharamkan, astagfirullah, astagfirullah. Kan orang mukmin itu kalau maksiat, seakan-akan di atas kepalanya itu ada gunung yang akan menimpa diri. Itu orang yang beriman. Tapi kalau orang fasik, melihat kemaksiatan yang dilakukan itu seperti lalat yang di hadapan dia. Kalau ada lalat di hadapan dia, apa sikapnya? Hanya sekedar, biasalah. Saudara yang saya hormati, kalau kita memiliki 3 sifat ini, pertama, meninggalkan maksiat. Kedua, tidak melanggar perkara yang diharamkan. Ketiga, dosa itu terasa besar. Sampai nasihat ulama, kalau seseorang melakukan kemaksiatan, jangan lihat besarnya kemaksiatan, kecilnya kemaksiatan, tapi lihat siapa yang dimaksiati. Kalau dia memandang kemaksiatan ini, wah ini saya maksiat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, berat itu, berat. Tidaklah kita teladani para nabi, para rasul. Nabi Nuh itu di Syafaatul Udhma, ketika manusia di hari kiamat mendatangi beliau, Nuh, kamu rasul pertama kali yang Allah utus ke muka bumi, mintakan kepada Allah supaya segera ditegakkan hisab. Apa kata beliau? Nafsi, urusan. Karena dahulu saya pernah meminta kepada Allah tanpa ilmu, satu saja. Sampai hari kiamat masih terpikirkan. Nabi Ibrahim, ketika didatangi Ibrahim, kamu itu bapaknya para nabi, Khalilullah, mintakan kepada Allah supaya segera ditegakkan hisab.
Apa zaman Ibrahim? Nafsi-nafsi. Saya dulu pernah 3 kali dusta. 3 kali ya. Kalau kita berapa kali berdusta? Wali. Alhamdulillah saya jujur 3 kali. Pentelur tok ya. Ini Ibrahim dusta 3 kali. Padahal dustanya itu dalam perkara-perkara kebenaran. Dalam perkara-perkara kebenaran. Saudara yang hormati, kalau seorang memiliki 3 sifat, meninggalkan maksiat, kemudian tidak melanggar perkara yang diharamkan, kemaksiatan terasa berat, maka dia mendapatkan pahala yang melimpah sebagaimana ketaatan. Sebagaimana ketaatan. Kemudian dibawakan ayat in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kalian tolong Allah, Allah akan menolong kalian. Allah menghasung kepada orang yang beriman supaya menolong agamanya. Menolong agama ketika agama Allah itu dilecehkan. Jadi kalau ada syiar-syiar dilecehkan, kita marah. Marah karena Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah apa? In tansurullaha yansurkum. Pertama, Allah akan menolong kalian. Yang kedua, Allah akan kokohkan kaki-kaki kalian. Balasan yang setimpal. Ajazat min sinsil amal. Kalau seorang menolong agama Allah, Allah akan kasih pertolongan. Yakin Allah akan kasih pertolongan. Kemudian setelah itu dikokohkan kaki-kakinya. Ini saudara yang hormati berkaitan dengan ayat yang dibawakan oleh Imam Nawawi. Kemudian setelahnya itu dibawakan ayat wal yansurannallaha may yansuruhu innallaha laqawiyyun aziz alladzina in makkannahum fil ardi aqamus shalah wa atau zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi aqibatul umur. Dan sungguh Allah akan menolong orang yang menolong Allah. Menolong Allah itu menolong agamanya. Siapa yang menolong agama Allah, wala yansurannallahu, sungguh-sungguh Allah akan tolong dia. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Qawiyyun Aziz, maha kuat lagi maha perkasa. Orang-orang yang ketika kami kokohkan di muka bumi, mereka tegakkan sholat, mereka tunaikan zakat, mereka amar ma'ruf nahi munkar, dan bagi Allah lah akibat kesudahan semuanya. Allah kasih janji dengan penekanan. Dengan penekanan. Yang janji Allah itu tidak diselisih. Apa janjinya? Siapa yang menolong agama Allah, Allah akan tolong dia. Allah akan tolong dia, dan Allah maha kuasa. Qawiyyun Aziz, maha kuat lagi maha perkasa. Ini saya dari ayat, saudara yang hormati. Ini kalau seseorang marah karena syariat kemuliaan Allah dilecehkan, Allah akan menolong dia. Ini dulu yang bisa kita baca. Insya Allah pertemuan seterusnya nanti masuk pada beberapa hadis yang dibawakan oleh beliau tentang seseorang itu dihasung marah ketika syariat Allah dilecehkan. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan bimbingan sehingga kita bisa meneladani Nabi SAW selamat di dunia wal akhirah. Allahumma amin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.